Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin, pelan-pelan maknai ayat ini sebagai ayat Allah lagi nyapa kita untuk mantapkan hati yang kita punya. Akan datang masa di mana la yanfa, nggak lagi bermanfaat, malun, harta yang kita punya, wala banun, dan anak-anak yang kita miliki. Tapi illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapa yang pulang ke pangkuan Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang nggak dengki, hati yang nggak hasad, hati yang nggak hasud, hati yang betul-betul fokusnya cuma Allah, Allah, Allah. Ada orang hatinya bersih bukan main. Nama beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pernah loh jamaah, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar itu suka nyumbang sama salah seorang sanak saudaranya beliau. Hidupnya dibayarin beliau, biaya kesehariannya ditanggung Sayyidina Abu Bakar. Hingga tiba satu saat Bunda Aisyah itu ketinggalan rombongan Rasulullah SAW karena mencari kalung beliau yang hilang. Nabi dalam satu safar atau dalam satu rombongan itu selalu punya penyapu yang terakhir atau orang yang berperan sebagai penyapu daripada rombongan. Takut-takut ada yang hilang. Ternyata karena merasa Bunda Aisyah ini sudah ada di atas unta, pasukan jalan. Nabi pun SAW jalan. Tapi ada satu orang namanya Sofwan bin Mu'attal, ini nyapu bagian belakang. Ketika disapu, ternyata ada satu orang yang tertinggal, yaitu Bunda Aisyah tertinggal di belakang. Sofwan diam, gak ngomong apapun. Untanya ditundukin, Bunda Aisyah naik ke atas unta. Sofwan megang untanya tapi jaraknya jauh, talinya panjang, dipegang sama Sofwan bin Mu'attal. Bunda Aisyah istri Nabi ada di atas. Sampai daripada gerbang Makkah tersiar kabar fitnah, gosip-gosip pada bergunjing. Apa yang digunjingkan? Itu istrinya Rasulullah masa sama Sofwan bin Mu'attal. Wah, pasti ini selingkuh nih, pasti selingkuh. Kabar itu ternyata tersiar seantero kota Mekah. Dikabarkanlah bahwa istri Rasulullah selingkuh sama Sofwan. Bunda Aisyah dituduh selingkuh sama sahabat Nabi namanya Sofwan. Lalu terus kemudian dicari, diselidiki, siapa nih penyebar beritanya. Di antara penyebar beritanya itu, hadirin, ternyata adalah di antara penyebar beritanya adalah orang yang selama ini Abu Bakar tanggung hidupnya. Si laki-laki itu penyebar beritanya adalah orang yang hidupnya ditanggung sama Sayyidina Abu Bakar. Dibayarin makannya, dibelikan gandumnya, ditanggung hidupnya. Dibayarin, ditanggung hidupnya.
Tapi feedbacknya kepada keluarga Abu Bakar malah keji bukan main. Gak tahu diri, hidupnya ditanggung Sayyidina Abu Bakar, malah dia yang paling kuat menyebar fitnah kepada Sayyidah Aisyah. Kalau jamaah nolong orang, jamaah bayarin sekolahnya, jamaah biayai hidupnya, jamaah belikan tasnya, sepatunya, kaos kakinya, buku pelajaran-pelajarannya, token listrik itu loh jamaah yang bayarin, PDAM jamaah bayarin. Lah kok tiba-tiba dia fitnah jamaah atau fitnah anaknya jamaah, kira-kira sakitnya di mana? Sakit banget. Walaupun gak secara langsung dia memfitnah Abu Bakar, tapi anaknya Sayyiduna Abu Bakar yakni Aisyah, yakni ibu kita semua Bunda Aisyah difitnah, sakitnya bukan main. Abu Bakar gak terima. Gak terima. Ini orang sebersih-bersihnya hati loh jamaah. Satu-satunya sahabat yang dapat gelar As-Siddiq, paling jujur, paling suka membenarkan Nabi, paling bersih hatinya, jadi khalifah nomor 1. Ketika digituin, sempat ada rasa gak terima. Mau begini sih? Akhirnya beliau bilang satu ucapan, mulai sekarang saya tidak pernah mau menanggung hidupnya lagi. Gak terima. Mulai sekarang saya putus semua daripada apa yang pernah saya support sama dia. Tapi karena Sayyidina Abu Bakar disayang Allah, turun ayat menegur tindakan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu gak maafin orang itu? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkanmu kalau kamu memaafkan orang itu? Lantas kenapa kamu gak maafin aja, agar supaya Allah maafin kamu? Begitu ayat itu turun, Sayyidina Abu Bakar langsung berubah hatinya. Yang tadinya gak mau bantu orang yang mau fitnah putrinya, beliau jadi mengucap, ya Allah, aku cabut perkataanku, aku tetap akan membantu dirinya. Hadirin, belajar menjadi Sayyidina Abu Bakar dengan hati yang semakin indah. Gimana cara memperbaiki hati, memperindah, mempercantik hati? Ternyata belajar dari Sayyidina Abu Bakar, hati ini makin indah, makin cantik dengan nomor 1, memaafkan. Dengan apa hadirin? Memaafkan itu mudah di lisan, tapi sulit dilakukan, betul? Sulit. Di lisan mudah. Saya minta maaf ya. Iya, tenang aja kok, udah saya maafin. Tapi gak semudah itu saat dilakukan. Tahu kenapa memaafkan kok sulitnya bukan main? Karena bagi mereka yang mau memaafkan kesalahan orang, hadiahnya surganya Allah. Lalu kita kira surga itu remeh. Lalu kita kira surga itu diraih dengan hal yang ecek-ecek. Lalu kita kira meraih surga itu harus dengan hal yang ringan-ringan dan receh-receh. Enggak. Ala inna sil'atallah al-ghaliyah, kata Nabi. Kalian harus tahu ya, yang Allah tawarkan pada kalian itu ghaliyah, sangat amat mahal harganya. Ala inna sil'atallah al-jannah. Lalu kata Nabi, ketahuilah yang Allah tawarkan kepada kalian yang mahal itu namanya jannah, surganya Allah. Kalau sesuatu mahal, dapetinnya susah atau gampang? Susah. Ketemu. Kenapa memaafkan itu susah? Karena memang hadiahnya semahal itu surganya Allah. Gak mungkin orang mau dapatkan emas kecuali dia berjuang. Dia gali tambang, masih diayak lagi, dipecahkan lagi bebatuannya sampai jadi butiran-butiran debu. Setelah itu dipanaskan melewati proses. Ternyata emas batangan yang hari ini ibunda lihat, 1 gram kah dia, 10 gram kah iya,
Atau emas yang ibunda kenakan dalam gelang, kalung, atau yang sebagai anting-anting. Kan perempuan boleh ya pakai emas, laki-laki diizinkan sama Allah langsung ke free. Diperlihatkan prosesnya bukan main. Bahkan taruhannya para pekerja taruhannya adalah nyawa. Apa yang harus pakai? Jaket, helm, sepatunya tuh nggak boleh sepatu-sepatu yang sembarangan. Sepatunya harus sepatu-sepatu yang kuat, tahan banting. Kendaraannya pun nggak boleh kendaraan sembarangan. Di sana terstandarisasi semuanya. Mereknya Land Cruiser. Semua mobil di sana. Untuk naik. Luar biasa jemaah. Dengan semuanya itu baru kita terima tuh. Ini emas 1 gram, emas 2 gram. Tapi prosesnya taruhannya nyawa. Ada yang kecelakaan kerja lalu terus kemudian wafat. Ada yang tertimpa macam-macam. Pernah kejadian-kejadian yang tidak akan itu terdengar. Untuk sesuatu yang mahal tuh berjuang. Gampang, tinggal begini doang. Tapi kalau mahal, biasanya ada sesuatu yang the best, punya nilai. Makanya Nabi bersabda, ala inasil atau hal jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan itu namanya surga Allah. Siap masuk surga hadirin? Oke, siap. Kayak nggak yakin ini jemaah. Mau masuk surga? Berangkatnya sekarang siap? Tar dulu deh. Illa man atallah kecuali orang-orang yang dia menghadap Allah, dia membawa satu hal. Dan ternyata qalbun salim, hati yang salim, bersih, selamat, bebas dari dengki. Loh, dia tuh nggak bawa mobilnya ternyata. Bukan illa man atallah bil mobil, bil sepeda motor. Bukan bis sayyarah, bid darajah, dengan sepeda motor, dengan sayyarah mobil. Bukan. Biqalbin salim, bawa hati. Kenapa sih ngajinya kita tuh ngaji tentang hati? Hati itu ada kaitannya sama tauhid. Orang hatinya itu benar, lurus, tauhidnya benar nanti. Kalau hatinya aja udah rusak, kan Nabi sendiri yang bilang. Kata Nabi, ala inna fil jasadil mudghah. Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik semua tubuhnya. Kalau segumpal daging ini buruk, buruk semua tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu bernama kalbun, hati. Bukan kalbun. Kalbun artinya anjing. Kalau kolbun artinya hati. Maka suami-suami yang bilang, sayang istriku, kamu selalu ada dalam kalbuku, perlu diralat. Selalu ada dalam kolbuku, bukan kalbuku. Kalau kalbuku berarti bahasa Arab itu satu huruf beda aja maknanya beda. Makanya harus benar-benar dijaga. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah
sil'atallahi al-jannah. Yang Allah tawarkan mahal, yang Allah tawarkan itu surga. Dan ternyata buka pintu surganya itu kuncinya qalbun salim, hati yang bersih. Ibu ini dikasih masing-masing jamaah sholihah, jamaah majelis taklim manapun yang lagi datang, dikasih sama tuan rumah atau sama misalnya orang kaya susu sapi murni per hari 5 liter. Kira-kira mau atau enggak? Tapi ada tapinya nih. Susu sapi yang 5 liter itu tercampur kotoran sapi 1 sendok. Jadi mau nggak? Kenapa? Karena susu sapi terbaik yang 5 liter itu tercampuri kotoran sapi. Itu loh jamaah. Kecampurannya paling cuma setengah sendok doang. Ini 5 liter, setengah sendok kita udah nggak mau minum jamaah. Hati itu demikian. Kalau hati kita kotor, mau pulang sama Allah juga nanti beda rasanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kamu pulang ya, tapi satu syaratnya, qalbun salim, hatimu bersihkan. Kikis nih, ayo. Ternyata ada caranya, ada. Kalau kaca dibersihkan, semprot-semprot, kasih kanebo, mengkilap. Kalau hati gimana caranya? Nyemprot hati bisa nggak? Nggak bisa. Apakah bersihkan hati dengan cara digosok-gosok doang pakai sabun? Nggak bisa. Ada caranya ternyata. Cara nomor 1, memaafkan. Cara nomor 1 apa hadirin? Berat loh. Coba Anda berperan, Anda bayangin kayak kita bareng-bareng bayangin kita jadi Sayyidina Abu Bakar. Kamu tuh loh, hidup saya yang nanggung, beras saya yang beliin, sekolah saya yang bayarin, token listrik saya yang bayar, PDAM saya yang bayar, wifi di rumahmu loh saya yang masang. Kamu punya hutang, saya yang melunasi. Lah kok tiba-tiba dia fitnah ibu? Kira-kira orang yang seperti ini enaknya diapain hadirin? Buat lauk. Sayyidina besar jiwanya. Sakit ya sakit jemaah. Tapi hati yang jiwanya besar tuh ya udahlah, maafin aja. Tapi saya nggak terima loh. Ya udah, mau apa lagi? Biar berlalu, biarlah berlalu. Udah, mau apa lagi hadirin? Sudah berlalu, ya udah. Dan satu ya jemaah, lagi ini ya jemaah. Kita memaafkan bukan hanya karena orang itu pantas dimaafkan. Itu belum jauh-jauh, belum sampai sana. Tapi kita memilih untuk memaafkan karena diri kita dan hati kita berhak bahagia. Update status. Kita memaafkan bukan karena dia terlalu pantas dimaafkan. Itu mah terlalu jauh. Pantas gak pantasnya nanti. Tapi kita memilih untuk memaafkan karena diri kita dan hati kita berhak untuk bahagia. Kita tuh berhak bahagia jemaah. Lah sekarang saya tanya, bahagia siapa yang menentukan? Orang lain atau diri sendiri? Terus kenapa nyari kebahagiaannya disyaratkan harus datang dari orang lain? Adalah kejahilan. Bahagia kita yang menentukan, lah kok kebahagiaan kita ditentukan sama sikap dan sifatnya orang lain. Orang mah biasa aja. Waktu itu ada cerita nih, kisah nyata. Imam Ahmad dijailin sama tetangganya. Imam Ahmad sini dong, saya undang kamu ke rumahku ya. Kata Imam Ahmad, iya baik, undanganmu saya penuhi. Dia datang. Sampai rumahnya diusir. Maaf Ahmad,
kami nggak ngundang kamu, silakan kamu pulang. Apa kata Imam Ahmad? Baik, saya pamit pulang, assalamualaikum, pulang lagi. Besok dijailin lagi. Ahmad, datang dong ke rumahku. Imam Ahmad datang. Begitu sampai di rumahnya, diusir lagi. Maaf ya, nggak jadi. Udah kamu pulang sana. Imam Ahmad balik lagi. Nggak ngomong sepatah kata pun kecuali berterima kasih. Terima kasih ya, aku pamit pulang. Nggak bilang, ini gimana sih tetangga? Nggak jelas banget sih tetangga. Rambejaji banget sih. Nggak gitu-gitu, nggak ngedumel, gerundel, nggak gelendengin gitu, nggak sama sekali nggak. Ya udah, disuruh usir pulang, ya udah pulang. Hari ketiga orang ini menjailin lagi. Tapi penasaran, apa ya yang membuat Imam Ahmad kok hari pertama saya jailin mau dan dia nggak marah. Hari kedua jailin lagi mau dan dia nggak marah. Hari ketiga saya mau datengin dia, tapi saya mau bener-bener nanya, Imam Ahmad ke rumahku ya. Datang Imam Ahmad ke rumahnya. Tapi kali itu dia bertanya, saking penasarannya, kenapa dia dijailin nggak marah, nggak ngedumel, nggak gerundel, nggak posting di sosial media. Waktu itu belum ada sosmed, iya, tapi nggak ada satupun juga yang jadi pelampiasan beliau. Coba tuh lihat tetangga, masa kemarin tuh dia ngundang saya, masa cuma dimain-mainin doang, enggak. Kalau anak zaman sekarang kan mungkin digituin gitu. Hey guys, kamu harus tahu ya guys, aku baru dijailin loh guys. Hari ketiga dipanggil lagi. Wahai Ahmad ke rumahku ya. Imam Ahmad datang, lalu beliau bertanya, wahai Imam, kenapa kamu mau datang padahal aku jahil, aku iseng aja sama engkau. Dan kenapa engkau nggak pernah gerundel sama sekali? Dan tidak tersiar kabar bahwa aku menjahilimu di kampung ini. Nggak ada yang tahu kecuali cuma engkau doang. Padahal engkau bisa aja kalau cerita-cerita dan buka aib-aibku bahwa aku menjahilimu. Apa kata Imam Ahmad? Sungguh Allah pencipta langit dan bumi memerintahkanku untuk memuliakan tetanggaku. Maka ketika engkau mengundangku, aku datang karena aku memenuhi perintah Allah. Ketika aku sudah datang, kamu pun mengusirku, aku mematuhinya karena aku ingin memuliakan tetanggaku, dan itu aku lakukan semata-mata karena perintah Allah. Dan saya tidak ada urusan dengan makhluk siapapun, semata-mata semua saya lakukan karena perintah Allah. Wah, ini kelas jemaah. Ibu kenapa buatin kopi suami? Habis diperintah Ustadz. Ibu kenapa terus kemudian nyemperin handuk suami yang basah-basah ditaruh di atas kasur? Aduh, suami saya handuknya kenapa sih taruh di atas kasur? Dicantolin terus. Itu dilakukan karena semata ibu adalah seorang istri dari laki-laki, atau ibu lakukan karena Allah? Kalau dilakukan karena Allah, situ kuncinya jemaah. Maka nomor 2, setelah M memaafkan, M yang kedua, melakukan semua karena Allah. Lakukan semua karena Allah. Mau buat kopi, mau buat mie, mau buat teh, mau hadirin mengantar anak ke sekolah. Jangan ada keluhan-keluhan. Kamu nih gimana? Kamu nih udah gede loh. Masa mama tetap nganterin kamu sih? Masa mama anaknya sampai begini? Mamaku baterainya gak pernah ngedrop ya. Hadirin mau ngapain sih? Anda marah-marah juga itu anak Anda. Kadang kita juga gak adil berlaku, kita gak adil bersikap. Tetangga main ke rumah bawa anaknya, ya usianya usia 3 tahun, 4 tahun. Lari-lari di dalam rumah, tiba-tiba gelas yang berisi daripada teh manis itu tumpah. Sama anaknya tetangga kita bilang, aduh Jang. Tamunya bilang, aduh Jang maaf ya. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Anaknya tetangga digituin, gak apa-apa, gak apa-apa. Oh enggak, tenang, ini tak beresin sendiri ya Allah. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Masya Allah, pinter sekali anaknya bu. Iya Jeng, lagi aktif nih bun.
Anak sendiri hadirin. Wah, tahu sendirilah. Yang ketawa berarti pengalaman. Anak sendiri langsung, kamu nih. Kita kurang santai aja jemaah. Ayolah pulang dari sini yuk, lakukan semuanya karena lebih santai aja dalam hidup lah jemaah. Lebih enjoy, lebih santai. Tapi kan gak bisa, harus begini. Ya tinggal pelan-pelan anakku sayang, cuci piring sendiri. Nanti cuci ini sendiri, cuci baju sendiri, ngepel rumah, bagian kamar nanti belajar ngepel. Gak apa-apa kalau emang mau latihan, anak-anak dididik untuk nyuci. Siapa tahu kedepannya bisa buka laundry, karyawannya anak sendiri. Tapi kalau emang kita mau, sampaikan baik. Mau mendidik ya, sampaikan aja baik-baik. Gak perlu marah, gak perlu ngotot, santai aja. Habis ini juga bukan berarti jamaah gak boleh marah ya. Tetap sesekali, lebih tepatnya sih gak marah ya, tapi tegas aja gitu. Gak marah-marah juga, tapi tegas aja sama putra-putri kita. Dan lagi pula hadirin, hadiah dari Allah kan, ini pelajaran juga nih buat mbak-mbak yang insya Allah sebelum Desember ini nanti menikah insya Allah. Pelajarannya adalah belajar mumpung masih muda, belajar jadi ibu, belajar jadi istri able, supaya nanti ketika masuk ke rumah tangga tuh udah punya perbekalannya, udah punya alat tempurnya. Kalau orang mau berperang itu kayak udah siap semua itemnya untuk masuk ke medan pertempurannya. Karena menikah itu bukan cuma tentang romantisme. Sayang. Kita video genggaman tangannya. Ya pura-pura gini. Jelek kok tanganmu hitam sih. Astagfirullahaladzim. Gak cuma tentang romantisme doang jemaah. Lebih dari itu, nikah tuh nanti memikirkan aku, kamu, jadi kita. Bukan lagi apa yang terbaik buat saya, apa yang terbaik buat kamu, tapi yang terbaik buat kita berdua. Nanti anaknya mikir lagi, anak mau dididik seperti apa, pola didiknya, tidurnya jam berapa, asupan makanannya apa, kalau dia sekolahnya di mana, kalau dia berteman circle pertemanannya siapa, kalau dia berguru gurunya siapa. Itu kan semua aspek tuh ada. Dan nikah ngobrol. Kalau ngobrolnya aja udah gak nyambung, gak klop, gimana nanti mau jalan menua bersama sampai surga? Tapi bisa. Saya tetap berusaha untuk menyelaraskan. Itu namanya jodoh. Jodoh itu kan disebut jodoh karena menjodohkan diri kita dengan orang ini yang jadi pasangan kita. Dan kalau kita cuma sekedar melakukan karena pasangan, kurang powernya pasti. Coba deh mulai sekarang kita pulang, lalu kita bilang, semua ya Allah saya lakukan karena Allah. Itu powernya nanti beda hadirin. Power orang-orang yang melakukan kebaikan karena Allah dengan power orang-orang yang berbuat baik. Sebab karena formalitas dalam rumah tangganya, powernya berbeda, efeknya berbeda, tenaganya beda. Saya ngaji, kalau saya ditanya lagi ngapain, lah emang gak ngelihat ya saya lagi ngaji. Jawaban yang pertama ucapannya kayak gitu. Sama jawaban kedua, lagi ngapain Us? Saya lagi berbicara di depan seorang wanita hebat yang kelak melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Powernya kuat yang kedua atau kuat yang pertama? Yang kedua. Saya nggak lagi berbicara di depan seorang ibu semata, bukan. Berbicara di depan pemimpin besar suatu bangsa. Yang ibu nanti punya anak, anaknya jadi pemimpin besar, yang itu dapat ilmu dari ibunda-ibundanya, yang dari sejak kehamilannya atau sejak dalam janinnya ibu udah melatihnya, mendidiknya, mendoakannya, Rabbi habli minas sholihin, gak berhenti-henti. Itulah jamaah. Kita lagi bangun nih, nyusun, dan bangunannya kan gak dalam sehari jadi. Emangnya Borobudur langsung jadi dalam sehari atau apa sih?
Oh, Prambanan. Saya mau harus jadi dalam sehari. Enggak, tapi kan kita bangunnya bertahap. Dan kelihatan itu kan nanti. Tahun 2000 hijab belum tren, kan bukan berarti belum berproses. Tapi saat itu ustadz-ustadz kita pada tahun 2000 tuh udah mulai ngenalin hijab. Kalau sekarang udah jadi tren. Itikaf dulu belum tren, tapi sekarang itikaf tren. Ibu-ibu besok itikaf ya, 10 akhir Ramadan. Siap, di masjid mana? Di masjid ini. Ada itikaf buat laki-laki, ada itikaf buat perempuannya. Jadi tren tuh 10 hari pokoknya itikaf. Dulunya mana ada yang tahu. Yuk itikaf yuk. Itikaf tuh makanan apa? Ini tren. Ngaji dulu tuh bisa dihitung jari. Pengajian tuh jangankan 20 tahun lalu yang 2000-an, tapi kalau kita lihat tahun 2010 aja, kira-kira ada pengajian belum jemaah? Ada ya, tapi mungkin nggak sesemarak hari ini ya. Udah banyak ibu. Di luar Jawa, di Batam banyak. Semakin kesini, semarak untuk hadir ke ngaji itu semakin besar semaraknya. Dulu mungkin banyak tapi terbatas, kayak pertemuan kecil, liko-liko mungkin, liko-liko 10-15 orang. Tapi sekarang coba lihat, ada luar biasa gurunda-gurunda kita datang yang hadir luar biasa, sampai bahkan jalan pun penuh, sampai membludak. Masya Allah, banyak sekali guru-guru kita yang luar biasa, mengubah banyak hidupnya orang. Dan kita sama-sama saling mendoakan dalam kebaikan. Itulah proses. Biasanya syaratnya tuh ada yang nomor 2 tadi. Melakukan semuanya karena Allah. Beda powernya, beda hasilnya. Kenapa begini? Allah. Kenapa belok kanan? Allah. Kenapa kamu ke kiri? Allah. Beda powernya. Dan kalau udah karena Allah, dia gak butuh motivasi pujian dari makhluk, pujian dari siapapun. Dan ini syarat hidup tenang. Wah, mantap zaman ini. Syarat hidup tenang nih, salah satunya, saya nemu kata-kata bagus banget. Di antara kalimatnya, jangan pernah harapkan pujian dari makhluk siapapun dia, dan jangan pernah berekspektasi apapun kepada makhluk siapapun dia. Maka pasti hidup kita akan tenang setenang-tenangnya. Udah, gak usah berekspektasi sama siapapun, gak usah ngarep sama siapapun. Pasti hidup kita tenang setenang-tenangnya. Tenang, udah jemaah. Ulangi Ustadz, gak bisa diulang jemaah. Itu nanti di TikTok dipotong aja, diupload. Wah, pujian dari manusia, udah tutup aja. Pujian manusia kan sebatas lisan. Setelah jamaah dipuji jadi kenyang atau enggak? Setelah dipuji tiba-tiba amal solehnya nambah apa enggak? Kita nambah amal solehnya tuh kalau beramal. Kalau pujian mah sebatas lisan. Wah, bagus ya. Ya, pujian begitu doang, bagus ya. Tapi kan yang jauh lebih penting adalah jangan sampai pujian itu melenakan kita. Jadi kalau ngelakuin sesuatu pengennya dipuji manusia, ditonton manusia, dilihat manusia, disanjung-sanjung manusia. Hadirin, ketahuilah, kalau hidup kita hanya mencari pujian, sanjungan, dan atensi atau perhatian dari manusia, ini sudah satu indikasi hati kita sakit. Karena maunya dapat pujian manusia. Kenapa jeng ngaji? Ya biar ibu-ibu salihah lah. Mbak ngaji, Ustadz biar nanti kalau nongkrong
Saya dipanggil ustazah, cie ustazah datang, ustazah datang. Nggak bertahan lama jemaah. Kalau cuma sekedar kita mengharap pujian, nggak akan pernah bertahan lama. Jangan harapkan pujian dari siapapun, kecuali harapkan pujian dari Allah. Wah, kalau Allah udah muji, kelas jemaah. Radiyallahu anhum waradu'an. Aku ridho padamu ya. Wah, kalau Allah udah ridho sama kita, kelar udah. Semuanya akan dapat kebaikan. Yuk tata hati kita, jaga hati kita. Ini nih susah banget nih, astagfirullahaladzim. Makanya ulama sampai bilang gini, tidak ada yang lebih sulit untuk aku kendalikan kecuali dia adalah hati. Karena hati dinamakan qalb karena mudah terbolak-balik. Bahkan Nabi cerita, hati itu seperti air yang mendidih. Dia gampang berbolak-balik. Getarannya tuh kencang sekali hati itu hadirin. Bahkan Nabi pernah mengucapkan, ada yang subuhnya beriman, sorenya tidak beriman. Ada yang sorenya kafir, subuhnya beriman. Ada juga yang dibalik, subuh beriman, sorenya jadi kufur, sorenya beriman, paginya jadi kufur. Saking secepat itu kita berbolak-balik. Terus ya jamaah, doa satu ini, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kuatkan hati kami di atas agamamu. Kita nih gak ada yang bisa jamin begini terus kan, betul? Sekarang nih lagi ngaji, ayo Jang semangat, semangat. Nanti ternyata orang yang suka ngajak selama ini tiba-tiba pindah kota, sendirian kita masih semangat ngaji atau enggak? Itu tergantung, pilihannya nanti ada di kita. Setelah nanti sahabat kita misalkan menikah terus ikut suaminya, kita masih mau ngaji atau enggak? Tergantung, itu pilihan kita. Makanya ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha bolak-balikan hati, sabbit, kokohkan, kuatkan, teguhkan kalbi, hatiku ini ala dinik, agar tetap ada di atas agamamu. Jadikan kenikmatan pertama kali datang kajian itu menjadi nikmat yang terus terulang. Sekarang jamaah datang kan nikmat, ya Allah semangat, nikmat. Ada yang panas-panasan, ada yang rela hujan-hujanan, ada yang rela naik angkot atau naik Grab atau naik apapun kendaraan-kendaraan umum. Sampai sini itu kan semangat. Nanti jaga terus semangat seperti awal kajian hari ini. Misalnya yang baru pertama kali, sebagaimana 10 tahun lagi semangatnya tetap dijaga. Bismillah, semua karena Allah. Semua karena Allah. Ternyata mbak-mbak di sini ketemu calon mertuanya, bonus. Jeng, kok jeng mbak deng ya? Masih muda mbak? Dan nikah belum? Belum ibu. Usia berapa? 21. Nanti main ke rumah ya. Baik ibu. Main ke rumah. Ternyata mungkin jodoh sama anak laki-lakinya ibu, menikah. Ketemu di tempat yang baik, insya Allah juga wasilah kebaikan daripada ketemu di tempat yang kurang baik. Nomor 2, diulangi. Nomor 1 sebab karena apa? Nomor 2 sebab karena melakukan semua karena Allah. Nah yang ketiga, saya mau ngajak kita baca ayat lagi tentang hati juga nih jemaah. Quran surah Quran surah Ar-Rum sudah ayat 21, surah 30 ayat 21. Quran surah 30 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma arhamna bil Quran. Allah ngasih tanda-tanda kebesarannya. Hati itu juga punya partner jemaah. Dan saat orang-orang yang di dekat kita itu satu persatu pergi, menghilang, mengejar cita-cita impiannya, ada partner hati kita untuk saling mengingatkan supaya tetap bersih hati kita. Siapa dia? Pasangan hidup. Jadi hati kita tuh punya partner. Partnernya adalah pasangan hidup. Sahabat tuh kan pergi, tapi teman yang tetap menemani, bahkan kita tidur bersama dia, kita pun juga semuanya dia udah tahu keburukan kita tahu keburukannya, kita juga tahu kelebihan-kelebihannya, dia juga tahu kelebihan-kelebihan kita. Satu orang yang menemani kita itu suami. Kalau bagi laki-laki, istri, pasangan hidupnya. Bukan hanya istri itu perannya hanya sekedar rumah dan di rumah aja. Bukan. Tapi sebenarnya Allah ciptakan litaskunu ilaiha. Di antara ayatnya berbunyi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan untuk kita pasangan. Baik pasangannya makhluk bumi atau ternyata pasangannya adalah bidadari atau bidadara syurganya Allah. Jadi kalau ada yang belum menikah, baik sangka aja sama Allah. Sebenarnya tiap kita itu udah Allah ciptakan azwajan, jodohnya, pasangannya. Cuman yang jadi pertanyaan itu pasangannya makhluk dunia atau makhluk halus? Makhluk surga. Makhluk surga berarti yang jemput kematian duluan sebelum pelaminan, kan gitu ya. Siapa yang jemput duluan? Pelaminan dulu atau kematian dulu? Ya gak ada yang tahu. Kita belum menikah, yang jemput bisa pelaminan dulu, atau misalkan yang jemput bisa pemakaman dulu, kematian dulu. Kalau kematian dulu yang jemput, alhamdulillah jodohnya berarti penghuni surganya Allah, berbaik sangkanya kita, kan gitu. Nah, tapi kalau bicara tentang menata hati, memperbaiki diri, ini nih salah satu teman, partner yang paling dekat. Litaskunu ilaih azwajan, pasangan hidup kita. Litaskunu ilaiha, supaya kita sakinah. Makanya sering-sering WhatsApp suami. Kalau bisa sekarang tulis, Mas, aku sakinah bersamamu. Kok ketawa sih jemaah? Belum pernah berarti ya? Alah jemaah, Masya Allah. Itu anak muda banget ya? Enggak hadirin, Rasulullah aja. Tahu Ustadz. Kita mau udahlah chatting. Lagi di mana? Jangan lupa.
udah mah chatting sama suami, nggak pernah ada emoticon, nggak ada unggah-ungguh. Coba jamaah chatting sama orang lain yang jamaah hormati, hargai. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi sama suami, Pah di mana? Di mana tanda seru lagi. Nggak ada emotikonnya. Kasih emoticon gitu jemaah, biar kalau sama orang luar mah nggak usah pakai emoticon. Ya, emoticon luar mah standar aja, senyum sama namaste yang begini nih. Sama orang luar mah standar-standar aja. Tapi sama suami, emoticon bunga mawar, emoticon love 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 love. Gak apa-apa hadirin. Ini kan perintah Allah. Litaskunu hidup kamu setelah menikah harus bersyarat, yakni yang pertama litaskunu ilaiha. Persyaratkan setelah berumah tangga, rumah tangga kita ini harus sakinah. Sakinah itu tenang. Litaskunu ilaiha, tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Setelah tenang, tenang itu nggak melulu berarti rumah tangganya nggak ada masalah, Ustadz. Enggak. Kalau rumah tangga nggak ada masalah, boleh jadi nikahnya sama robot. Bukan berarti nggak ada ya, namanya rumah tangga gimana sih jemaah? Kayak kita lagi di atas kapal, ombak badai itu kan pasti datang tiba-tiba. Ada, tapi nggak membuat terus tiba-tiba membuat satu sama lain saling tersakiti gitu, enggak, tetap tenang gitu. Wa ja'ala bainakum, lalu Allah jadikan di antara keduanya mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu artinya Allah hadirkan rasa kasih. Namanya kasih itu berarti saling mengasihi. Bukan kasih kalau maunya diberi, bukan ngasih kalau maunya menerima. Tapi disebut hadir rasa kasih itu karena kita mengasihi, kita ngasih. Suami ngasih nafkah, itu kewajiban. Istri memberi kasih sayang, pelayanan, atau mungkin sambutan yang hangat, termasuk tadi emoticon dalam chat WhatsApp. Ibu, itu handphone jangan dianggurin. Emoticon itu memang diciptakan supaya menghadirkan rasa dalam chat. Kalau nggak ada emoticon kan flat. Apalagi tandanya seru semua. Dah makan belum? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Wah itu. Kan kita membacanya kadang, dah makan belum? Emoticon tuh penting. Emoticon taruh. Jangan lupa makan ya, abah, papa, atau ayah gitu. Jangan lupa makan ayah. Emoticon yang baik gitu. Sama orang luar yang standar aja, yang begini, senyum tuh standar lah. Sama suami harus kayak gitu. Terus mawaddah, kasih, rahmah, sayang, saling sayang. Nah, apa efeknya sama hati? Masuklah nomor 3. Nomor 1 memaafkan, nomor 2 menata atau melakukan semuanya karena Allah supaya hati ini tertata. Nomor 3 bekerja sama dengan pasangan untuk saling mengingatkan. Ini ayatnya, bekerja sama dengan pasangan untuk saling mengingatkan. Tapi suami saya tuh, ya Allah, gak mau sholat Ustadz. Jamaah, suami belum mau sholat. Terus jamaah nanya, gimana menghadapi suami yang tidak mau sholat? Jawabannya, diajak sholat. Gimana cara menghadapi suami yang begini-gini? Jawabannya, sabar. Separah-parahnya seorang suami di hari ini kan tidak ada yang separah Fir'aun, betul? Suami saya Fir'aun. Itu mah Asiyah jamaah. Lah kalau suaminya sekelas Fir'aun, Asiyahnya masuk surga, bahkan 4 pemimpin di surga kata Nabi, Asiyah,
Bunda Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Maryam. Asia tuh suaminya Fir'aun lah, masuk surga tuh. Bisa jadi perempuan ahli surga, bahkan pemimpin perempuan di surga. Lah kalau hari ini kita suaminya nggak ada yang sekelas Fir'aun, berarti lebih berpotensi masuk surga. Suami saya bukan kayak Fir'aun, Ustaz, tapi sifatnya, wah, nggak, tetap. Yang Fir'aun, ya udah Fir'aun itu. Sekarang mah nggak ada. Titisannya Fir'aun, Ustaz, enggak, bukan juga titisannya. Hadirin, nggak mau sholat, diajak sholat. Kalau belum mau juga sudah diajak, dicontohkan. Sudah dicontohkan tetap nggak mau, didoakan. Sudah didoakan tetap nggak mau, Ini juga ya buat mbak-mbak yang insya Allah tahun ini menikah dengan laki-laki yang soleh, mas-mas juga menikah dengan perempuan yang solihah. Ini terutama mbak mas yang belum nikah, ini penting nih, penting banget, bahwa memilih pasangan untuk dijadikan imam tidak boleh sembarangan, karena menua bersama itu lama. Pastikan bertemu dengan orang yang tepat. Jangan sembarang milih. Bu, aku mau nikah. Sama siapa, Nak? Udah pokoknya laki-laki nikah. Bukan cuma sekedar hanya laki-laki. Orang Jawa punya falsafah, lihat bibit, bebet. Bibit apa? Nasab keturunan. Bebet? Bebet ilmu. Bobot berat badannya. Bebet tuh apa jemaah? Oh, harta. Bobot? Bobot tuh harta. Bebet ilmunya. Lihat itu. Kalau bahasa ringkasnya Rasulullah tuh sederhanakan bahas. Ini yang paling komplit itu bukan yang bibit bebet bobot, tapi yang paling komplit justru yang versi Rasulullah ini. Kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba. Perempuan biasa dinikahi karena 4. Li jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha fadfar bizatid din taribat yadak. Perempuan biasanya dinikahi karena parasnya, karena hartanya, wali hasabiha karena nasab keturunannya, wali diniha dan karena agamanya. Tapi Nabi menyebutkan fadfar bizatid din, tapi kamu fokus kejar agamanya. Taribat yadak, tanganmu gak akan pernah berdebu sama sekali, hidupnya gak capek. Mbak-mbak cek, laki-laki ini sholat centang, puasa Ramadan centang, uangnya banyak centang juga. Tapi itu kan nanti, kan kata Nabi, bukan itu, bukan uang dulu, keturunan, tapi agamanya, ya sholatnya, puasanya, baca Qurannya. Boleh nggak minta voice note sama calon pasangan? Boleh. Bilang sama wali, tolong biar beliau kirimin voice note bacaan Qurannya. Syukur-syukur bukan voice note, takut-takut voice note nanti Syekh Misyari Rosid di voice note begini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Voice note ini. Oh ya sebentar, ini suara aku ngaji ya. Setel dulu MP3. Ceklek. Kalau bisa di video gitu. Video dia. Oh ngajinya begini. Bagus. Papa gimana? Papa gimana ya? Papa sih oke. Ya udah lanjut. Mama oke nggak? Mama oke. Udah. Gak usah perlu hal yang mewah-mewah, yang penting sah. Ibu-ibu juga mohon izin yang sebentar lagi anaknya menikah. Menikah itu mudah dan murah. Yang mahal itu gengsi untuk resepsi. Coba diulangi.
Menikah itu mudah dan murah. Yang mahal itu gengsi untuk. Kemarin aja tetangga habis 200 juta ya, masa kita santai aja. Jadi raja dan ratu 3 hari 3 malam, hari keempat jadi gembel jemaah. Astagfirullahaladzim. Masa ya jadi gembel hadirin? Lah habis 3 hari 3 malam. Kalau seharinya 200 juta, 3 hari 600 juta. Bisa kali buat usaha, buat beli rumah. Maka hadirin, ingat pesan Nabi, terutama ibu-ibu yang sebentar lagi mau menikahkan anaknya, ingat pesan Nabi, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan Anak mau nikah ya jangan dipersulit. Ada yang pacaran tuh loh dipermudah. Bu, mau ngajak fulana jalan-jalan, neng dile, artos, nggak boleh. Pulang saya bawain donat nggak ibu? Oh ya monggo silakan. Hadirin gimana? Pacaran masa dibolehin anaknya kayak gitu? Giliran nikah dipersulit. Harus begini. Enggak, nikah tuh gampang. Udah bawa ke KUA. Yang penting anakku halal. Yaudah sekarang udah nikah, monggo dibawa ini istrimu. Silakan. Mau dia goncengan, mau pulang malam, udah sah. Anda nggak berdosa, Anda nggak was-was. Makanya dipermudah, jangan dipersulit. Apalagi ketemunya sama yang solih. Wah ini sparring partner betul-betul, partner hidup banget. 3 jadinya jamaah. Yuk dengan cara 3 tadi perbaiki hati kita jamaah. Tidak ada manusia yang benar-benar baik-baik saja hidup mereka. Tuh gak ada jemaah. Kalau kita, ini wajahnya kan wajah ahli surga semua, teduh. Terlihat seolah gak ada masalah padahal di sini menangis. Kita kan kelihatan kayak baik-baik aja ya. Bu enak banget hidupnya ngaji sambil gini. Wayahnya ketawa ya ketawa. Wah. Itu kan tandanya ibu kayak gak ada masalah, seneng, wayahnya ketawa ya ketawa, wayahnya kadang doa ya doa, bilang amin ya bilang amin, pas nyatet faidah ya nyatet faidah, itu kan tanda seneng. Tapi kan tidak semua yang terlihat baik-baik saja, seperti baik-baik saja pada tampilan luarnya, boleh jadi di dalamnya banyak menyimpan luka. Di sini ada luka karena mungkin habis ditinggal suaminya wafat, ada yang mungkin bukan wafat tapi mungkin suaminya dengan yang lain di luar sana, waliyazubillah, na'udzubillah. Ada yang mungkin anaknya, ada yang mungkin qadarullah sama menantunya, ada yang partner bisnisnya yang habis ditipu lah, kena scam, kena suruh ngeklik, terus diklik ternyata rekeningnya kekuras habis lah. Semua kita tuh lagi berjuang dengan ujiannya masing-masing, betul? Betul, semangat. Maka jemaah, salinglah menguatkan. Kita ini lagi nyoba saling nguatin. Salah satunya fondasi terkuat itu adalah hati. Hatinya strong, hatinya kuat. Apapun badai yang menghantam, aman terkendali. Semuanya dengan pertolongan Allah. Udah minta terus pertolongan sama Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, gak kerasa udah 10:30. 10 lebih 15 menit kita mau ngobrol lebih dalam dengan tanya jawab. Biasanya kan pertanyaan itu yang lebih dekat sama yang kita alami, yang kita rasakan. Kita nanti mau tanya jawab, terbuka untuk 3 penanya dulu. Nanti kalau insya Allah dibuka lagi, kita buka lagi. Sebelum bertanya, buat teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR kajian saya, silakan tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada di sini yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, hadirin save nomor WA-nya ya, 0812 13 60 70 20. Diulangi 0812 70 20. Barakallahu fikum. Begitu hadirin. Dan yang video saya mohon dengan sangat kalau bisa
di-upload aja nggak apa-apa. Jangan di-save sendiri, sayang banget, sangat eman-eman. Kalau ada kebaikan, kalau bisa sebarluaskan. Jadi yang tadi mungkin sempat video, kalau bisa upload aja, unggah aja. Mudah-mudahan jadi jariah buat kita bareng-bareng. Tapi saya dikatain, wih sekarang ngaji, soalim. Gak apa-apa, santai aja. Jalan aja terus. Kalau upload satu dibilang soalim, upload lagi 10 jemaah. Wadah. Begitu hadirin barakallahu fikum. Ada yang mau kita diskusikan lagi? Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol hadirin. Yang depan dulu, karena biasanya yang depan datang duluan hadirin. Ada dari yang depan yang mau bertanya? Sudah Ustaz, ini baru diajak bicara sama Mas ya. Ini sudah ada satu yang masuk. Bagaimana caranya agar hati merasa legowo ketika menghadapi kekecewaan, rasa sakit dan pahit? Buat teman-teman yang mau bergabung di grup asal pekerjaan saya, tapping di bio, sebut nama asal kota asal negara. Gimana caranya agar dijauhkan dari rasa futur? Caranya ada 3 supaya terhindar dari futur. Tapi sebelum ini, futur itu apa? Saya jelasin dulu. Futur itu adalah malas beramal solih. Itu namanya futur. Penyakitnya namanya penyakit futur. Lagi futur nih, lagi males buat beramal solih. Itu ada caranya. Di antara yang pertama, caranya adalah paksakan. Jangan biarin futur terus. Paksakan. Cara yang kedua, cari circle yang baik. Futur lawannya dipaksakan untuk beramal solih. Terus yang kedua, cari circle yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, karena itu ngefek buat kita. Terus cara yang ketiga, sesiapa yang dia futur agar terlempar dari futurnya, banyak-banyak berdoa. Di antara doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu hadirin barakallahu fikum. Semoga terjawab. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan, jilbab hati atau jilbab aurat? Mana yang harus dilakukan? Jilbab hati dulu atau jilbab aurat dulu? Lebih baik dua-duanya. Ya tampilannya diperbaiki, hatinya juga diperbaiki. Bahkan menghijabi hati itu maksudnya gimana nih? Hatinya ditutup. Hijab itu kan artinya penutup ya. Menghijab. Nanti kalau hatinya ditutup, malah hidayah nggak masuk. Hidayah malah nggak masuk nanti. Menerima kebenaran jadi sulit. Bahkan menghijabi hati itu nggak boleh, karena nanti hatinya tertutup dari ilmu, menerima hidayah, menerima kebaikan, dan itu jangan sekali ditutup. Jangan sekali-kali ditutup hatinya. Justru yang ditutup penampilannya. Dan itu kan perubahan yang paling gampang sebenarnya. Perubahan yang paling gampang adalah merubah penampilan. Sambil penampilannya dirubah, pelan-pelan kita rubah tutur kata, bahasa, dan yang lain-lain itu kita rubah pelan-pelan. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang ketiga, manusia tak luput dari salah dan dosa, dan selalu berusaha lebih baik lagi dan lagi. Kalau kita merasa berbuat dosa dan selalu ingat dosa tersebut, karena takut akan balasannya setelah tahu ilmunya, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ketakutan tersebut? Rasa ketakutan itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dihadirkan sebagai khauf war raja. Kata ulama, khauf itu kita harus punya rasa khawatir. Ya Allah, gimana ya saya besok di akhirat? Khawatir itu tanda iman. Tapi nggak boleh khawatir terus, harus ada penyeimbangnya, namanya roja. Roja itu artinya baik sangka penuh harap. Jadi dia khawatir, tapi ya Allah, Allahku maha baik, insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Udah baik sangka terus. Jadi ada namanya khauf war roja. Ada khawatir, tapi ada juga berbaik sangka dan penuh harap kepada Allah. Itu tanda iman. Justru orang yang imannya sudah hilang, hatinya udah rusak, berbuat dosa tuh kayak nggak ngerasa dosa. Wah, kalau udah sampai detik ini berarti hatinya udah dosa.
wah itu udah rusak parah itu hadirin. Nah yang paling sehat adalah ketika seseorang itu dosa kecil dia lakukan, atau bahkan mungkin nggak dosa tapi dia ngerasa kayak udah astagfirullah, jangan-jangan Allah nggak ridho sama saya, langsung dia memperbaiki diri. Itu yang paling bagus. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Jadi itu muncul khawatir karena tanda iman, insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan wanita yang menjanda karena cerai? Doanya dapat jodoh lagi atau tidak? Gimana buat seorang yang bercerai? Nah, itu baiknya minta doa lagi supaya dapat jodoh atau tidak? Kembali ke kebutuhan beliau. Jamaah, kan kita nggak bisa ya menyamakan persepsi kita atas hidupnya orang, tuh kan nggak bisa. Walaupun standar itu ada, tapi kan Nabi juga membiarkan. Ya Rasulullah, saya nggak nikah lagi ya, tapi karena saya mau didik anak-anak saya. Rasul nggak ngelarang. Oh ya boleh, silakan. Tapi ada wanti-wanti, kalau ditakutkan ada fitnah, maka hendaknya menikah. Kalau dirasa takut ada fitnah, maka hendaknya menikah. Dan ini nggak berlaku kalau umur 30-an mending nikah lagi, terus yang 50-an mending urus anak. Enggak. Lah kalau emang 50-an takut ada fitnah, nikah lagi juga nggak apa-apa. Dan bukan aib. Rasulullah menikahi Bunda Khadijah dan Bunda Khadijah berstatus waktu itu iya. Dan itu bukan aib. Dan beliau orang yang terhormat luar biasa. Jadi menjadi seorang single fighter atau single parent ya bukan aib. Sungguh Allah memuliakan sesiapa yang takwa, apapun statusnya. Jadi kalau terus doanya apa? Nah, kalau mungkin doanya Allah ajarkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri, Engkau sebaik-baik ahli waris. Udah terlalu lama hamba sendirian, ya Allah berikan jodoh terbaik. Itu doanya. Doa jemaah. Sebut nama boleh nggak? Ini buat mbak-mbak nih yang mau nikah. Bolehkah sebut nama ketika meminta jodoh kepada Allah? Kalau boleh mah boleh-boleh aja, tapi siap-siap kecewa kalau ternyata tidak berjodoh dengan dia. Yang harus dipegang itu malah minta bukan sebut nama, minta yang terbaik sama Allah. Ya Allah, kalau hamba harus berdoa meminta jodoh, hamba tahu siapa orangnya, tapi hamba nggak mau ya Allah berdasarkan hati. Hamba mohon Engkau yang membimbing ya Allah. Karena kalau hati ini udah tahu siapa orangnya, siapa namanya. Tapi hamba minta ya Allah supaya Engkau memilihkan yang terbaik untuk hamba. Siapapun dia pasti yang terbaik. Minta yang terbaik. Wah kalau udah dikasih yang terbaik tuh pasti begini jemaah. Minta yang terbaik. Istikharah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, pertanyaan yang masuk ke saya sudah habis. Apakah Ustaz masih berkenan untuk memberikan? Sangat berkenan, silakan aja. Baik, kami buka kesempatan. Yang paling depan dulu hadirin. Karena yang depan biasanya datang duluan. Baik, satu. Paling depan dulu. Langsung aja. Baik, Pak Danimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu mau izin, kipasnya boleh diarahin ke sana? Enggak. Siap. Boleh hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca satu hadis, artikel, tulisan. Kalau kita kehilangan sifat kita akan kehilangan dengan sifat Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar yang berada di seluruh kaum muslimin, dimuliakan Allah di akhirat. Ada beliau pernah membaca satu artikel, kalau kita kehilangan sifat ifah, kita kehilangan akal sehat.
Apa namanya iffah? Iffah itu sikap perwira, menjaga kehormatan diri dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan rendahan. Itu namanya iffah. Coba diulang, iffah. Perwira. Perwira, dia menjaga kehormatan dirinya. Ada seorang laki-laki, bapak-bapak, mau jajan batagor di luar rumahnya. Dia tahu bahwa aurat laki-laki pusar sampai lutut, tapi dia beli batagor pakai singlet. Ya nggak salah sih, tapi itu menurunkan iffah, sikap perwiranya, karena dia tidak menghargai dirinya dengan pakaian serampangan tadi. Itu namanya tidak menjaga iffah. Nah makanya tadi dikatakan kalau nggak menjaga iffah nanti hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya itu hilang rasa malunya, hilang membawa diri dengan terhormatnya. Makanya penting juga ada bahasa Jawa tuh kalau nggak salah, aji ning rogo soko busono. Nah lanjutannya itu saya nggak tahu itu lanjutannya. Aji ning rogo soko busono. Ya kalau kamu mau dihargai, hargai dulu caramu berpenampilan. Kita aja bawa diri, masa ya ngisi kajian pakai singlet gitu? Nggak mungkin lah hadirin. Walaupun boleh-boleh aja, iya karena menutup aurat. Tapi kan ajining diri sokobusono. Kita dihormati karena bagaimana kita berpakaian. Itu termasuk sikap perwira sebenarnya. Perwira tuh kayak gitu. Ya itu boleh-boleh aja, tapi pantas nggak? Yo pantes sih kalau kata orang Jawa ya jemaah. Yo pantes sih itu gimana gitu. Begitu hadirin. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya masih ada kepada para bapak atau mas boleh juga menyampaikan pertanyaan dan mungkin salah satu panitia Ahlan, silakan hadirin. bisa ke dekat Ikhwan ya untuk memberikan mikrofonnya ke sana. Silakan hadirin. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati dan Penyakit hati, bagaimana cara kita terhindar daripadanya. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Menghindari penyakit hati yang pertama sekali, wa min syarri hasidin idza hasad, dari pendengki apabila dia dengki. Paksakan hati kita untuk tidak dengki supaya terhindar dari penyakit hati. Yang kedua, belajar untuk mengucap alhamdulillah sekalipun nikmat itu tidak datang untuk kita. Ada tetangga beli kulkas baru, alhamdulillah. Motor baru, alhamdulillah. Tetangga beli rumah baru, alhamdulillah. Itu tuh berat. Loh, dia yang dapat kenapa sih yang alhamdulillah? Tapi itu menjaga kita dari penyakit hati. Terus yang ketiga, supaya terbebas dari penyakit hati itu, jamaah jangan pernah berhenti baik sangka sama Allah. Kalau ada orang ngupload, halo guys, pencapaianku di umur yang ke-20 sekian ini guys, aku bisa beli mobil loh guys, ini hasil dari bla bla. Kan orang hari ini kan sosial media itu cukup sering menampilkan capaian-capaian kesuksesan orang kan. Nah jamaah hindari ya. Paling ngutang. Hindari itu. Jangan komentar-komentar kayak gitu tuh. Tapi biasakan komentarnya kayak gini. Bismillah ya Allah, habis ini giliran saya. Coba diulang. Ngelihat owner skincare lah. Wah, halo guys, ini aku lagi beli rumah baru atau mungkin atau owner brand apa. Wah, halo guys gitu. Memamerkan capaiannya tuh jangan paling ini pencucian uang. Jangan, biasa aja terus bilang bismillah ya Allah, hari ini setelah ini insya Allah giliran saya. Itu cukup banget untuk menghindari penyakit-penyakit hati yang kadang-kadang suka muncul. Begitu ya hadirin. Barakallahu fiik. Tadi dari sebelah sana, silakan hadirin.
Boleh Pak, silakan Pak. Ahlan wa sahlan, insyaallah. Bisa Pak? Bisa mikrofonnya? Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asari dari Sleman dan mohon penjelasan. Dari Sleman, Pak. Ya, Masya Allah, jauh sekali Pak. ya. Ahlan Pak. Mohon penjelasan takdir baik dan takdir buruk pada diri kita dihubungkan dengan kebersihan hati kita. Jazakumullah saja. Semoga Allah memuliakan Bapak sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin di mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, 4 kepada Rasul, 5 kepada hari kiamat. Ini yang ke-6. Beriman kepada takdir Allah, khairi wa syarri, takdir baik maupun takdir buruk. Tapi karena kita kenal Allah, kita tahu Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih, maka apapun yang Allah sudah gariskan dalam takdir yang sedang dijalani, semuanya pasti yang terbaik. Ini korelasinya gimana nih sama hati kita nih? Kata Nabi, man radiya falahur ridho. Kalau kamu ridho sama Allah atas semua apapun yang Allah tetapkan, falahur ridho, bagimu kamu dapat ridhonya Allah. Hidup ini ridho aja jemaah. Ridho. Ikhtiar terbaik, usaha the best, dapat hasil, ridhoilah. Berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar yang sebaik-baiknya, strategi didetilkan, semua di round down, ada leading-leadingnya, ada data-datanya dibaca, semua ada analisanya top markotop, nanti hasilnya ridhoilah. Karena kata Nabi, man radiya falahu ridho. Kalau kamu ridho atas takdir Allah, Allah ridho sama kamu. Hidup ini tuh hanya tentang sir. Masih ingat nggak? Hidup ini tentang sir. Sabar, ikhlas, ridho. Sir apa S-nya? I-nya apa? R-nya apa? Sir. Sabar. Ujian ya sabar, suruh taat ya sabar. Ikhlas. Kalau beramal soleh ya ikhlas, datang ke sini kajian ya ikhlas. R-nya? Ridho. Ridhoi semua yang terjadi, maka Allah meridhoi semua urusan hidup kita, baik itu baik maupun itu buruk. Tapi kalau karena kita kenal Allah, semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik, walaupun sekarang kita tidak suka, walaupun sekarang kita nggak rela itu terjadi. Kenapa sih ya Allah kok gini banget ya dia sama saya? Kenapa ya Allah kok dia curang banget? Kok dia culas sekali ya? Tapi karena kita tahu Allah Maha Baik, semuanya baik. Kenapa kok dia membohongi saya, menipu saya? Kita tahu Allah jadikan itu supaya kita lebih kuat di masa yang akan datang. Semuanya pasti yang terbaik. Begitu jemaah. Coba jemaah kira-kira, kalau jemaah nggak ridho sama ketetapannya Allah, jemaah bakalan dapat apa? Gelisah yang nggak ada henti-hentinya. Kecewa terus-menerus berkepanjangan, sakit nggak ada penghujungnya, sakit terus, nggak ridho soalnya. Belajar aja untuk ridho. Ini ilmu teori ya jemaah. Saya izin closing. Ini pertanyaan terakhir dan saya izin closing. Tadi ini semua kita nih belajar teori. Kan kalau ditanya jemaah mau jadi orang yang lebih sabar, mau? Siap-siap habis ini diuji kesabarannya. Ketemu sama orang yang mangkelin, jengkelin, nganyelke. Betul nggak? Di sini mah teori jamaah. Ini teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram yang lagi live. Ini mah teori. Teori mah begini. Teori doang. Jamaah nyatet, jamaah pelan-pelan. Ayo diulangi. Ini teori nih. Tapi kan kalau ditanya, kita mau jadi ibu sabar nggak? Mau. Ya siap-siap nanti. Pulang dari kajian, tahu-tahu ada mbak jenengan digelendengin loh. Nah, saatnya praktek sabar. Mau jadi orang yang ikhlas? Mau. Siap-siap nanti diuji keikhlasannya.
ada yang diuji keikhlasannya sebab karena temennya nggak berangkat, akhirnya harus sendirian, biasanya goncengan, macam-macam. Ridho juga sama, ini semua teori, prakteknya nanti pulang dari sini langsung praktek. Ada yang bahkan pulang langsung nyari, Bu, nyari apa? Sendal saya, Ustaz. Langsung praktek, udah. Kalau pulang tetap, terus gimana Ibu? Udah pada pulang semuanya, tinggal satu orang, beliau doang sama panitia. Gimana Ibu, udah ketemu belum? Belum ketemu. Tapi tenang kok, saya sudah sabar, ikhlas, ridho. Dah lulus tuh berarti jemaah. Ilmunya langsung dipraktekkan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, saya dari lubuk hati kami yang paling dalam mengucap terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran jamaah, luang waktu jamaah yang jamaah luangkan. Semoga Allah menggantinya dengan surga Firdaus tanpa hisab insyaallah. Ini apa Ibu? Ustaz, ini ada 5 doorpress dari panitia. Mohon Ustaz berkenan memberikan pertanyaan kepada jemaah. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 4 sahabat Rasulullah yang awalannya Abdullah. Boleh buka Google Ustaz. Ibu boleh, Ibu, monggo. Abdullah bin Umar 1, Abdullah bin Mas'ud 2, diputar. Abdullah bin Rawaha, terus satu lagi Bunda. Abdullah bin Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ka'ab. Gak apa-apa Ibunda, ini Ibunda, Masya Allah. A. Abdullah bin Abbas. B. Abdullah bin Sujaro. Yang mana dia? A. Abdullah bin Abbas. Yang kedua pertanyaan, sebutkan nama putri Rasulullah yang 4 orang. Putri Rasulullah yang 4 orang. Silakan Ibu. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Masya Allah. Ini kerasa ini, langsung megang begini kerasa ini kayaknya. Sebutkan Rasulullah SAW itu punya sahabat yang paling dekat dari laki-laki dewasa. Siapa namanya? Nama beliau. Yang dari belakang? Iya. Oh ya. Abu Bakar As-Siddiq. Ini udah duluan Ibu. Nah, mungkin Ibu ini dulu. Nah, sekarang ini satu lagi betul? Satu lagi ya, Mbak Dewi. Iya, Abu Ali bin Abi Thalib yang paling dicintai dari kalangan laki-laki, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tadi betul. Abu Ali bin Abi Thalib yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan anak laki-laki kecil. Tapi nggak apa-apa hadiah. Terakhir ini mungkin hadiah yang jemaah. Oh, ada lagi. Sebutkan plat nomor motor Honda Beat saya jemaah. Wah. Berapa nomornya? B. Sebutkan, ini yang paling gampang sih sebenarnya. Di mana, di gunung apa Nabi menerima wahyu yang pertama? Paling lah, gunung apa? Bukan guanya. Nama gunungnya gunung apa? Ibu, gunung apa? Gunung? Ibu? Bukan. Jabal apa namanya? Jabal? Bukan. Tuh kan? Jabal apa? Jabal apa? Jabal itu. Jabal Nur. Jabal Nur. Jabal Nur. Namanya Gunung Nur.
Guanya namanya Gua Hiro ada di Gunung Nur punya gua namanya Gua Hiro ada di Gunung Jabal Nur atau Gunung Nur? Loh, Jabal Nur atau Gunung Nur? Jabal itu artinya lah, Jabal Nur sama Gunung Nur beda apa sama? Yang beda yang mana? Gua Hiro ada di gunung? Udah gitu-gitu ya terus jamaah sampai nggak pulang. Hadirin, itu dulu. Ayo kita tutup dengan doa. Wah, saya nggak dapat door prize ini ibu kayaknya. Habis ini yang belum dapat door prize, mudah-mudahan Allah izinkan di lain kesempatan dapat door prize. Besok insya Allah tanggal 22 sampai tanggal 25 kalau tidak keliru ada acara Urip Iku Urut. Acaranya di Yogyakarta beda-beda, ada yang di Jogokarian, ada yang di lain dan segala macam. Tapi insya Allah yang di Jogokarian kami insya Allah juga akan hadir membersamai banyak ustadz-ustadz. Kita nanti kumpul di sana hari Sabtu. Jadwal saya ba'da zuhur bersama ustadz yang lain. Jadwal kami ba'da zuhur sama ustadz yang lain. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nasi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah, Engkau sungguh paling tahu betapa banyaknya dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami terus terombang-ambing dalam kekeliruan, ya Allah. Ya Allah, karuniai kami hati yang lapang, jiwa yang tenang, hidup yang nyaman. Anugerahi kami jauh dari sifat dengki, terhindar dari siapapun yang berusaha hasad kepada hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan pernah biarkan kami hidup seorang diri, ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi ahli waris, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan hidup kami hidup yang terus-menerus letih dan capek sebab karena terlalu sering berbicara tentang dunia hingga melupakan akhirat. Tapi karuniai kami hidup, ya Allah, hidup yang nyaman, yang tenang, yang lapang. Sebab karena kami selalu memfokuskan semua yang kami lakukan hanya mencari ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jauh, sulit bagi kami memeluk mereka secara dekat. Tapi kami bisa mendoakan mereka, ya Allah. Izinkan, ya Allah, mereka menjadi anak-anak yang saleh-saleh. Izinkan mereka jadi anak-anak yang mulia dunia akhirat. Ya Allah, sungguh kami ini lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Maka berikan kekuatan-Mu untuk kami, ya Allah. Berikan, ya Allah, daya-Mu untuk kami, ya Rahman. Berikan kami kesanggupan untuk melewati ujian-ujian berat ini dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, sungguh berat ujian yang kami terima. Tapi bersama Engkau kami yakin semua terasa ringan, ya Allah. Ya Allah, sungguh berat beban hidup yang kami pikul. Suami kami sakit, ya Allah. Pasangan hidup kami yang sakit, ya Allah. Anak-anak kami yang qadarullah masya'afal berpulang. Atau qadarullah orang tua kami yang kami bakti pada beliau berpulang. Orang-orang yang selama ini menemani kami berjuang bersama sudah pulang mendahului kami. Kuatkan kami, ya Allah. Teguhkan iman kami, ya Rahman. Jauhkan kami semua dari prasangka-prasangka. Wahai Allah, berikan kami rezeki yang dengannya
terus bisa bersyukur padamu, merasa cukup berapapun yang Engkau berikan pada kami. Anugerahi rezeki ini menjadi rezeki yang penuh berkah. Anugerahi rezeki ini rezeki yang membuat kami banyaknya tidak memudaratkan kami, sedikitnya tidak membuat kami lalai dari bersyukur. Karuniai kami rezeki ya Allah, yang dengan rezeki itu kami terus bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Dengan rezeki itu membuat kami semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, tangan kami pernah menulis sesuatu yang kurang pantas, maafkan ya Allah. Ya Allah, kami pernah mengenakan sesuatu yang tidak pantas, maafkan kami ya Rahman. Sungguh ya Allah, kami pernah berencana pada rencana-rencana yang buruk, ampunilah ya Allah. Kami lalai mendidik anak-anak kami, maafkan kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau tempat kami berharap, hanya padamu ya Allah tempat kami bergantung. Kami tidak mengharapkan siapapun lagi ya Allah setelah kami dikecewakan oleh manusia. Kami tidak lagi berharap pada siapapun ya Allah. Kami tidak lagi berharap bergantung menambatkan sesuatu apapun kepada manusia setelah kami sering dikecewakan oleh mereka. Maka mudahkan ya Allah hati ini tetap terpaut kepada Engkau. Mudahkan ya Allah harapan ini tetap tergantung kepada-Mu. Jadikan kami semua hamba-Mu yang istiqomah ya Allah, sampai nanti kami pulang dalam keadaan mati syahid, wafat di tanah suci Mekah Madinah. Wafatkan kami istiqomah sampai husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tapi di bio sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat hadirin, kalau ada yang mau menitipkan amal jariahnya untuk pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonosobo, jamaah bisa langsung kasih aja ke mas-masnya atau titip ke panitia juga nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran yang diaturkan kepada Ustaz Irfan Ilyas atas ilmu yang diturunkan. Semoga tercatat